Di sudut rumah kontrakan sederhana berukuran 4 x 6 meter persegi yang didominasi warna cat kuning, nampak berjejer tumpukan tabung gas dan galon air di depan pintu rumah. Usaha jual beli gas dan air ini menjadi mata pencaharian Caroline Sihole bersama anaknya, Walmar Zebaot Siburian. Semenjak sang suami, Wilmar Siburian berpulang 6 tahun lalu, Mama Caroline menggantungkan hidupnya dari usaha ini. Hasil dari berjualan gas dan tabung air ini tidaklah menentu karena hanya mengandalkan pesanan dari tetangga sekitar yang bahkan hanya cukup untuk bayar kontrakan setiap bulannya. Namun, usahanya berhasil mengantarkan anaknya masuk teknik nuklir UGM melalui jalur SNBP. Setelah suami saya nggak ada, saya tuh ikut kerja sama orang, Pak, untuk melamati kontrakan setiap bulan, Pak. Jadi saya itu dikasih setiap bulan itu kadang 1.500.000, kadang 2 juta. Saya segi dari ekonomi sebenarnya, Pak, tidak ada. Tapi saya berdoa sama Tuhan, kalau bisa Tuhan bantu pemerintah untuk membantu anak saya. Ternyata Tuhan jawab doa saya. Dia itu dapat di UGM gratis uang kuliahnya selama 4 tahun. Yang saya pikirkan sampai sekarang kebutuhan dia itu mudah-mudahan bisa tercukupi. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu kasih yang terbaik buat kami berdua, apalagi saya kan single parent untuk memperjuangkan anak supaya dapat cita-citanya. Walmar termasuk siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Cilengsi. Sejak kelas 11, ia sudah langganan ranking 5 besar di kelas. Walmar cukup paham tentang keadaan ekonomi keluarga yang hidup dari berjualan air dan gas, serta bantuan dari sesama jemaat gereja. Ia pun tidak banyak meminta di luar kebutuhan sekolah pada ibunya. Sejak SMP hingga SMA, ia sudah terbiasa membawa bekal sarapan siang dari rumah ke sekolah. Sepulang dari sekolah, ia tidak segan-segan membantu ibunya mengantar tabung gas dan galon air ke rumah tetangga yang kebetulan memesan via WhatsApp. Meski hidup dalam keterbatasan, tidak menyurutkan langkah Walmar untuk meraih mimpi kuliah di kampus terbaik. Namun begitu, ia sebenarnya tak kuasa meninggalkan sang ibu seorang diri jika ia harus kuliah jauh dari rumah. Indonesia nih lagi krisis apa sih? Saya kepo gitu kan, saya cari-cari. Terus saya lihat ternyata energi apa yang paling bagus ya? Ternyata energi terbarukan. Saya lihat ada energi apa yang terbarukan? Ternyata itu tuh searah lah sama hati saya, sama apa yang saya pengen, yaitu teknik nuklir. Saya sih suka banget ya. Semenjak saya kelas 11, saya bertemu dengan teman-teman yang berprestasi juga lah ya. Di kelas 10 sampai kelas 12 bahkan mereka tuh ranking 1 dan 2 secara angkatan. Jadi saya melihat mereka, saya merasa membara gitu, jadi pengen ikut juga. Jadi akhirnya saya mencapai ranking tertinggi saya di kelas 11 semester 2, itu ranking 3. Nah, kalau 10 semester 1 itu saya ranking paling rendah, itu ranking 11. Setelah itu saya selalu 10 besar, dan setelah kelas 11 saya konsisten 5 besar. Masa iya aku ninggalin orang yang udah nungguin aku bertumbuh sama aku sendiri? Aku kadang masih bingung sampai sekarang, kenapa ya aku dulu pilih ini ya? Soal alasan aku juga nggak tahu, tapi hati aku rasanya aku harus milih ini. Ini masa depanku. Untuk kuliah jauh dari mama turuti, kamu bertanggungjawabkan apa yang sudah kamu pilih. Banyak orang membantu kita, nak, segi dari materi, segi dari nasihat. Kamu harus bisa menjaga nama baik mereka, terlebih nama baik mama. Jadi kamu nanti di sana pintar-pintar jaga diri, harus bisa melihat suasana, karena baru ini kita pisah ya, nak. Jadi mama percaya sama kamu bisa menjaga diri. Sebagai seorang ibu, Caroline mengaku bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan pada keluarga kecilnya. Apalagi sejak di bangku SMA, Walmar banyak dibantu. Meski tahu bahwa kelak Walmar akan meninggalkan dirinya seorang diri di sudut kontrakan karena akan menetap di Yogyakarta menjalani studi, namun Caroline berharap agar Walmar bisa menjalani hari-harinya dengan baik. UGM News melaporkan.